Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua pagi hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada minggu yang lalu, pada saat ini kita akan membahas tentang biografi dan prestasi Wali Songo edisi yang kedua. Anak-anak sekalian, Wali Songo berikutnya atau yang keenam yang akan kita bahas adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari Tumenggung Tuban Wilwatikta. Ibunya bernama Nawangrum. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Tempat dakwah beliau berada di Kadilangu dan dimakamkan di sana. Beliau berdakwah melalui jalur budaya dan kesenian. Gamelan yang kita kenal pada saat ini adalah salah satu karya beliau. Bahkan beliau mengarang beberapa judul wayang yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati, seperti Wahyu Tohjali, Babat Alas Wonokerto, dan Wahyu Purboningrat. Secara politik, Sunan Kalijaga memiliki andil yang besar dalam pendirian Kerajaan Demak. Wali yang nomor 7 yang akan kita bahas adalah Sunan Kudus. Biografi beliau, nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Tempat dakwah beliau daerah Kudus, Jawa Tengah, wafat dan dimakamkan di sana pula. Beliau dikenal sebagai ahli dalam bidang agama secara mendalam, baik dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, dan ilmu-ilmu yang lain. Pendekatan dakwah beliau melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Hasil budaya yang beliau karyakan salah satunya adalah Mas Kumambang dan Mijil. Beliau juga mengajarkan alat-alat rumah tangga. Sunan Kudus dikenal sangat toleran. Sebagai bukti yang bisa kita rasakan adalah model bangunan masjid yang beliau bangun mirip dengan wihara. Bahkan sampai sekarang orang Kudus enggan memakan daging sapi karena ajaran Sunan Kudus memberikan rasa hormat dan toleran kepada saudara-saudara yang beragama Hindu yang mereka tidak mau memakan daging sapi. Yang berikutnya adalah Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Berbeda dengan wali-wali yang lain yang lebih suka dakwah di daerah perkotaan, Sunan Muria lebih senang dakwah jauh dari kota. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau wafat di sana dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Konsentrasi dakwah beliau adalah dakwah kepada para pedagang dan nelayan. Beliau juga tidak jauh dari ayahnya memilih jalur dakwah, jalur seni. Hasil karya beliau adalah mampu menciptakan sinom dan kinanti. Anak-anak sekalian, wali yang terakhir yang kita bahas adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Lahir di Mekah tahun 1448. Secara silsilah
beliau masih cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Tempat dakwah beliau berada di daerah Cirebon. Beliau adalah seorang raja dan beliaulah inisiator dan pendiri kerajaan di Banten yang kemudian dipimpin oleh putra-putra beliau. Demikian anak-anakku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian serap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.